Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Oke, langsung saja kita ke informasinya Bapak Ibu ya. Ada kabar yang menarik ini dari ayobandung.com Bapak Ibu ya. Kemarin Jumat 7 Februari 2025. Ternyata Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sumber masalah seleksi P3K 2024 terendus Komisi 2 DPR. Begini solusi terbaik untuk nasib tenaga honorer. Oke, jadi memang sumber masalahnya yaitu masalah anggaran dan pengajuan formasi Pemda yang sangat minim sekali Bapak Ibu ya, sehingga teman-teman itu tidak mendapatkan formasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, ayo bandung.com Bapak Ibu ya. Di sini sumber masalah seleksi P3K 2024 itu akhirnya terendus oleh Komisi 2 DPR RI. Sebagaimana diketahui bahwa Komisi 2 DPR RI membawai urusan pemerintah daerah yang termasuk juga dengan Kemenpan RB dan Kepegawaian, urusan pertahanan serta urusan pelaksanaan pemilu. Adapun sumber masalah seleksi P3K 2024 ditemukan oleh Wakil Ketua Komisi 2 Bapak Dede Yusuf. Tentunya penemuan tersebut terjadi saat Bapak Dede ini melakukan evaluasi seleksi CPNS dan P3K 2024 bersama dengan Pemprov Sumsel pada Rabu 5 Februari kemarin 2025. Nah, tentunya dalam kesempatan tersebut diketahui bahwa sumber permasalahan seleksi P3K 2024 bukan hanya di Badan Kepegawaian Negara. Berdasarkan keterangan pejabat Gubernur Sumsel, Evan Setiadi, permasalahan utama di daerahnya adalah terkait anggaran. Meskipun begitu, pihaknya akan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan gaji yang layak untuk P3K paruh waktu. Ya, semoga saja terjadi Bapak Ibu ya, karena itu yang dikeluhkan teman-teman yang tidak mendapatkan formasi R1, R2 maupun R3 itu memang menolak paruh waktu karena memang gajinya itu belum pasti ya, tergantung daerah masing-masing. Itulah yang membuat teman-teman itu merasa risau sehingga nanti tidak terima ya kan, di paruh waktu kan harus penuh waktu. Nah, dalam diskusi tersebut, Bapak Dede menyadari bahwa saat ini pemerintah memang kekurangan tenaga pegawai Bapak Ibu ya. Namun di sisi lain, tenaga honorer juga terus bertambah, mencapai 4 juta orang hingga muncul jabatan P3K. Dan Bapak Dede ini juga memahami bahwa permasalahan pengangkatan P3K bukan hanya dari BKN saja, namun juga pada pemerintah daerah. Posisi Pemda kian terdesak dengan adanya UU yang mengatur bahwa belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30%. Nah, ini juga dilema juga ya bagi Pemda, kalau mengajukan formasi maksimal nanti gajinya dari mana, kan seperti itu. Nah, jadi ini perlu evaluasi yang baik ya dari pemerintah pusat tentunya untuk menyelesaikan teman-teman yang tidak mendapatkan formasi ini nasibnya itu seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa permasalahan kian diperumit dengan tenaga honorer yang telah mengabdi lama lebih kesulitan untuk terdaftar di PKN daripada yang baru mengabdi beberapa tahun. Nah, selain itu, permasalahan juga timbul dari pegawai honorer pusat yang bertugas di daerah. Bahkan Pemda menganggap tenaga honorer tersebut merupakan tanggung jawab pusat, sedangkan pusat juga menganggap sebaliknya. Menanggapi hal tersebut, Bapak Dede ini memberikan solusi yang terbaik untuk penuntasan nasib tenaga honorer. Bapak Dede juga mengatakan untuk saat ini Pemda bisa fokus untuk pengangkatan satu kategori tenaga honorer saja, yaitu X THK 2. Nah, semoga nanti yang lainnya menyusul ya Bapak Ibu ya. Nah, tenaga STHK 2 ini harus segera diangkat menjadi P3K karena tidak sedikit dari mereka yang usianya sudah mendekati pensiun. Jadi memang prioritas utama adalah memang THK 2 Bapak Ibu ya. Untuk honorer lain akan segera dipertimbangkan juga. Tidak hanya itu, Bapak Dede juga menegaskan untuk Pemda agar tidak melakukan penambahan pegawai baru. Nah, ini sudah instruksi yang tegas ya. Jangan menambah pegawai baru. Bapak Dede juga menegaskan pemerintah daerah lebih baik menuntaskan nasib tenaga honorer yang telah ada saat ini. Ya, semoga saja Bapak Ibu ya ini menjadi titik terang karena memang permasalahannya itu ya ada tidak hanya di Pemda ya, karena anggaran juga dibatasi ya kan, sehingga nanti jumlah formasinya juga sangat sedikit sekali sehingga membuat Pemda itu gelisah ya. Maksudnya ini ngajukannya sesuai dengan honorer atau enggak nih. Nah, seperti itu. Seperti dulu informasi dari Kak Furkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.